pesan terselubung yang gue tangkap dalam setiap konten yang ada. Jadi pada intinya justru mereka secara nggak langsung meluruskan, mengirim pesan terselubung yang direpetisi berulang kali hingga akhirnya insya Allah bakal banyak yang menyimak ini karena menerima repetisi-repetisi bahwa ilmu Allah itu luar biasa. Akhirnya bakal banyak yang lebih mantap keyakinannya. Tapi gue justru malah berpikir saat lo dengan tayangan-tayangan lo yang menampilkan ini trik, ini trik, ini trik, ini trik, itu repetisi tentang trik, justru akhirnya bakal banyak yang paham tentang trik. Taruhlah subscriber lo 1 juta sekian, penduduk Indonesia berapa juta, dan apa lu bisa jamin semua subscriber lu itu bakal jadi orang yang benar? Belum tentu. Bisa aja dari sekian banyak subscriber lu justru para pemain, justru para moduser, justru para penipu yang coba belajar tentang trik-trik yang lewat konten-konten lu. Jadi jangan pernah merasa diri paling benar, jangan pernah merasa diri paling hebat, sel. Sekali lagi gue sampein. Dan kalau lu nggak terima sama ocehan gua, celotehan gua, entah lu, entah fans lu, ya monggo silakan. Tapi coba berpikir secara waras, secara tenang, apa yang gue sampaikan ini apa adanya. Dan ini karena kepedulian gue sama lu, sel. Dan gue harap dalam jangka waktu dekat ini, gue harap justru terjadi tabayun, terjadi ketemunya antara lu dan pihak-pihak yang berseteru. Gua bersedia menjadi perantara, menjadi media, menjadi penengah tanpa berpihak kepada siapapun. Tanpa berpihak kepada siapapun. Dan gua harap semuanya justru terjadi sinergi. Saat lu paham tentang triknya dan mereka paham tentang spiritualnya, saat ini digabungkan, trik plus spiritual itu jadi satu pemahaman yang luar biasa. Tanpa harus merasa satu sama lain saling hebat. Indonesia bakal damai, akur kayak begini. Dunia tayangan saling mendukung tanpa saling menjatuhkan. Ini wow, luar biasa banget malah justru. Bukan lagi berebut subscriber, bukan lagi berebut tepuk tangan, bukan lagi berebut yang namanya komentar mantap, keren, lanjutkan, bla bla bla. Bullshit lah buat gua semua itu. Tapi justru gua berharap semuanya saling support, saling dukung. Si A subscribernya sekian juta, si B sekian juta. Kalau lu bersatu, subscriber si A otomatis jadi subscriber lu. Subscriber lu otomatis jadi subscriber dia. Dan jumlah subscriber kalian pasti jadi bertambah. Penghasilan kalian pasti lebih bertambah. Indonesia lebih damai tanpa harus ada orang-orang yang merasa paling benar. Apakah ini nggak lebih baik gitu loh? Kenapa sih harus saling bermusuhan? Kenapa harus saling menjatuhkan? Kenapa harus merasa saling benar? Lebih benar dan paling benar. Dan pesan gue terakhir, sel, kalau lu nggak paham juga apa yang gue sampaikan, turunlah lu sekali-kali jadi seorang praktisi, jadi seorang terapis. Di sana lu bakal menyaksikan apa yang gue katakan maunah dan menurut orang-orang awam itu adalah kesaktian. Di sana lu bakal nanti saat perjalanan lu menjadi seorang praktisi terapi, lu bakal menemukan keajaiban-keajaiban yang lu sendiri sebenarnya nggak paham kenapa keajaiban itu muncul. Tapi orang-orang bakal menceritakan keajaiban itu bahwa itu adalah kesaktian lu. Dan akhirnya lu bakal paham bahwa hal itu nggak bisa dibuktikan sesuai dengan tantangan-tantangan lu selama ini. Jangan jadi pesulap doang, sel. Kalau lu mau jadi pesulap, ya bongkar udah dunia sulap. Walaupun gue akuin di dunia paranormal juga banyak banget pesulap-pesulap yang jadi paranormal. Dan banyak juga paranormal yang memainkan sulap supaya punya kelebihan, punya kehebatan. Tapi tidak sedikit paranormal yang benar-benar tulus menolong, membantu sesama dengan pemahaman spiritualnya, hingga akhirnya mereka menimbulkan satu bentuk fenomena kesaktian yang gue sebut maunah tadi. Nah kalau ini udah terjadi, justru ya udah terjadi atas kehendak Allah. Jadi jangan berharap untuk melakukan pembuktian-pembuktian.
Kalaupun banyak paranormal yang mengklaim bahwa dia juga bisa melakukan, ya oke, itu berarti karena mereka memainkan gimmick. Nah, edukasi yang benar adalah lu harus menjelaskan secara detail. Lu jangan memukul rata semua modus, semua penipu, semua cabul. Ih gila, biadab banget kata-kata lu, Sel. Malah lu mengatakan salah satu ustadz, ya kan, yang tadi gue sebutin, itu sama golongan penipu dan golongan modus. Secara nggak langsung lu mengatakan begitu dengan bahasa lu datang pada pokoknya dan pengen membongkar dia, seakan-akan dia moduser, seakan-akan dia penipu. Ustadz lo, Sel, dia. Dan buat dapat titel seorang ustadz, maka dia harus lebih banyak pemahamannya tentang agama. Nah, lu sendiri udah paham belum tentang pelajaran agama, Sel? Lu sendiri udah berapa banyak pemahaman agama lu, Sel? Dan secara nggak langsung lu menyatakan bahwa kedudukan lu lebih hebat dari si ustadz tersebut. Lu lebih pinter, lu lebih hebat dari dia. Kalau lu diajak duduk di satu forum terbuka, paling yang lu bongkar cuma fenomena yang ada di setiap tayangan dia. Tapi apa lu bisa ngebongkar fenomena-fenomena yang dia buat keajaibannya saat dia mendapatkan klien terapis? Keajaiban-keajaiban yang muncul saat dia melayani pasiennya, melayani kliennya. Apa lu bisa bongkar? Yang lu lihat dan lu komentarin baru sedikit, Sel. Masih banyak banget fenomena lain. Jadi sekali lagi gue ingetin, jangan dipukul rata. Jangan lu sebut semuanya. Para aparat berwenang aja masih menyebut dengan sebutan oknum. Sementara lu cuma rakyat biasa sama kayak gua, tapi memukul rata, menyebut semuanya sama. Ini lu udah kena pasal, Sel. Pertama, perbuatan lu udah tidak menyenangkan. Dan apakah lu nggak sadar bahwa masih hebat dan baik banget mereka tidak melaporkan lu ke pihak yang berwajib atas perbuatan lu? Seharusnya lu sadar diri. Justru harus ya lu meminta maaf. Udah kesalahan ngomong, udah keceplosan ngomong, jari-jari lu udah liar, tapi lu malah makin jadi. Dan akhirnya gue komentar di konten terakhir lu, sekali lagi itu buat memperingatkan lu, karena gue peduli sama lu, Sel. Jadi gue harap lu renungin semua perkataan gue dari awal sampai akhir konten ini. Gue minta tetap berdiri di tengah tanpa berpihak kepada siapapun. Tetap katakan kalau yang salah itu salah, yang benar itu benar. Pastinya jangan langsung menyalahkan orang kalau kita nggak punya data, kalau kita nggak punya info yang akurat tentang oknum-oknum tersebut. Kita tetap di koridor, kita stop pembodohan mengatasnamakan mistik. Jadi yang kita stop adalah pembodohannya. Step pertama kita bagaimanapun tetap gimana caranya bersilaturahmi ke oknum tersebut. Edukasi kita bukan cuma ke masyarakat, tapi ke para pelakunya. Kalau mereka kena, kita edukasi dan mereka mau mengakui dan kembali menjadi praktisi yang benar, maka jadikanlah mereka saudara kita, bukan jadi musuh kita. Tapi kalau mereka sudah nggak bisa dikasih tahu, diperingati secara halus dan benar, ya kita siap pasang badan supaya apa yang mereka sebarkan ini tidak menyebar dan tidak menjadi virus di masyarakat, dan tidak ada lagi korban-korban yang menjadi korban mereka. Tetap taati hukum, undang-undang yang berlaku di negara kita, jangan menjatuhkan satu sama lain. Dan gue harap sekali lagi, khususnya buat Marcel Radival, semoga lu paham apa yang gue sampaikan di konten gue kali ini. Gue rasa itu aja isi konten gue kali ini. Dan seperti biasa, tetap sadari diri bahwa diri ini hanyalah seorang hamba, dan jangan pernah seorang hamba bermimpi untuk menjadi Tuhan. Merendahlah sampai tidak ada yang merendahkan kalian. Dan satu lagi, karena ini khusus buat Marcel Radival, kecerdasan itu seperti pakaian dalam, Sel. Wajib dimiliki tapi tidak untuk dipamerkan. Oke? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi